Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar, amma ba'du. Ikhwati wa akhwati fillah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah kita menuju tempat ini dalam rangka menuntut ilmu, yang kita berharap dengan menuntut ilmu akan menambah kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kedua kalinya tak lupa salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan dan juga tercurahkan kepada uswah kita, panutan kita, Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kembali di kesempatan malam hari ini akan kita lanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Dan insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan Al-Iqtisadu fi ta'ati. Al-Iqtisad fi ta'ah, yaitu sederhana di dalam bertakwa. Maksudnya sederhana di dalam beribadah, tapi sederhana yang sesuai dengan aturan syariat. Kita lanjutkan nomor hadis yang ke-144 dari kitab Riyadhus Shalihin pada bab al-iqtisad fi ta'ah, sederhana dalam ketakwaan. An Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, dari sahabat Ibnu Mas'ud atau Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata atau bersabda, halakal mutanatti'un qalaha salasan, celaka orang yang melampaui batas, celaka orang yang berlebih-lebihan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakannya sebanyak 3 kali. Hadis sahih di riwayat Imam Muslim. Pelajaran yang dapat diambil dari hadis ini, diantaranya kata Syekh Salim, al-halaku akibatul mughallina fi aqwalihim wa af'alihim. Kebinasaan itu adalah akibat dari orang yang gulu, dari orang yang melampaui batas dalam aqwalihim, dalam ucapan-ucapan mereka, wa af'alihim, dan dalam perbuatan-perbuatan mereka. Jadi apabila seseorang itu berlebih-lebihan
melampaui batas dalam ucapan-ucapannya, dalam perbuatan-perbuatannya, maka dia akan celaka. Apalagi yang berkaitan dengan masalah keyakinan, apalagi yang berkaitan dengan masalah akidah, apalagi yang berkaitan dengan masalah manhaj misalnya. Yang ini tidak keluar dari yang namanya ucapan dan perbuatan. Apabila seseorang berlebih-lebihan di dalam masalah akidah, dalam masalah manhaj, maka dia akan menyimpang dari apa? Dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan bahwasanya dinul Islam dinul wasat. Allah itu mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata." Dan demikianlah kami jadikan kalian itu umat yang pertengah-tengahan. Jadi dalam masalah apa saja, masalah berbuat, masalah berucap, termasuk masalah akidah, dan juga dalam masalah manhaj itu adalah pertengahan. Dalam masalah akidah misalnya yang berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya hina thuluthul lail, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Kemudian Rasulullah SAW juga mengatakan qulubul ibad baina ashabir rahman, bahwasanya hati-hati manusia di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini berkaitan dengan masalah keyakinan, berkaitan dengan masalah akidah. Bagaimana seharusnya umat Islam menyikapi nas-nas yang berasal dari Al-Quran ataupun hadis Rasulullah SAW. Sifat kita, sikap kita adalah pertengahan. Artinya apa? Artinya kita sikapi Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW dan hadis-hadis Rasulullah SAW itu sesuai dohirnya, sesuai dengan apa? Dohirnya. Jangan dipikirkan terlalu berlebih-lebihan. Misalnya tadi Allah Subhanahu wa taala berfirman Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy-Nya, maka tidak boleh kita bertanya berlebih-lebihan terlalu memikirkan bagaimana istiwanya Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Kemudian akal kita memikirkan bagaimana turunnya Allah Subhanahu wa taala pada sepertiga malam terakhir. Padahal sepertiga malam itu dari bumi satu ke bumi berikutnya berbeda-beda. Dari satu wilayah ke wilayah berikutnya berbeda-beda. Ini namanya gulu. Bahkan lafaz-lafaz yang ada pada Al-Quran itu disikapi bahwasanya lafaz-lafaz yang ada dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah SAW itu tidak pada hakikatnya, ya. Seperti misalnya istawa ditafsirkan menjadi istaula. Istawa itu bersemayam ditafsirkan menjadi menguasai. Istawa itu dohirnya, lafadznya itu istawa, tapi maknanya bukan istawa. Maknanya apa? Menguasai. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yadullah, bahwasanya Allah itu memiliki tangan. Kita sikapi, Ahlussunnah menyikapi bahwasanya lafaz-lafaz Al-Quran itu sesuai dengan dohirnya. Kalau Al-Quran mengatakan Allah memiliki tangan, berarti Allah memiliki apa? Tangan. Kalau Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy, maka berarti Allah juga bersemayam di atas arsy-Nya. Akan tetapi tidak perlu kita menanyakan bagaimana arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini menyikapi secara dohir, tetapi tidak berlebih-lebihan dalam menyikapi dohir tersebut. Berbeda dengan orang-orang yang ahlu takwil, yang terbiasa mentakwil. Mentakwil itu memalingkan dari makna yang aslinya. Lafaz-lafaz Al-Quran ataupun lafaz-lafaz dari hadis-hadis Rasulullah SAW ditakwilkan. Kalau Allah Subhanahu wa taala tadi bersemayam istawa, itu maksudnya adalah istaula, menguasai. Kalau hadis Rasulullah mengatakan bahwasanya Allah itu turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir, yang turun adalah rahmatnya Allah.
Berarti memalingkan dari makna yang asli, yang sesungguhnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya Al-Qur'an itu diturunkan dengan Arabian mubina, dengan bahasa Arab yang jelas. Jadi jangan sampai dipaling-palingkan. Karena bahasa Arab itu adalah bahasa yang jelas. Allah menurunkan Al-Qur'an dengan bahasa Arab yang jelas. Beda dengan bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Itu bisa ditafsir-tafsirkan di makna-makna yang lain, ya. Dan tidak disikapi sesuai dohirnya. Itu benar kalau bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Ya, contohnya misalnya apa? Sego jotos, ya. Apa kok sego jotos itu segonya jotos gitu, ya. Apalagi sego kucing. Apakah berarti sego ini panganane kucing gitu. Apalagi lento bodem, ya. Apa lento ini bogem misalnya. Kan nggak mungkin. Kalau bahasa Indonesia, bahasa Jawa itu ditafsirkan tidak sesuai makna dohirnya. Tidak ada orang mengatakan sego jotos, sego ini son jotos misalnya. Nggak enak. Sego kucing berarti sego ini kayak kucing misalnya. Atau sego panganannya kucing, nggak ada. Ya nasi yang kecil kayak makanannya apa? Kucing. Sego jotos berarti nasi yang sangat pedas sehingga rasanya itu apa? Jotos. Atau mie bledek misalnya. Mie bledek nggak mungkin makan mie langsung kayak bledek gitu. Mie bledek yang mie sing pedes, atau mie setan, atau juga mie iblis misalnya. Nggak mungkin tuh minyak iblis, minyak setan, nggak mungkin. Itu namanya makna yang dipalingkan. Kalau bahasa Arab nggak bisa, ya. Bahasa Arab seperti itu ya kita sikapi secara dohirnya. Kecuali di sana ada dalil-dalil yang mendukung tentang pemalingan dari makna yang asli, itu baru kita sikapi. Tetapi apabila ya Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW itu dengan bahasa Arab, dan bahasa Arab itu adalah bahasa yang sangat jelas, sangat mudah dipahami, tidak perlu ditakwil-takwilkan, dipaling-palingkan dari makna yang asli, kecuali di sana ada qarinah atau ada istilahnya itu pendukung atau pengalih dari makna yang asli atau makna yang sesungguhnya. Maka kebinasaan itu adalah akibat dari orang yang terlalu berlebih-lebihan, memikirkan yang berlebih-lebihan, ya. Termasuk pula dalam ucapan dan perbuatan. Kemudian faedah yang lain, asyiddatu la ta'ti bi khairin, bahwasanya sikap keras itu tidak datang kecuali sikap keras itu tidak membawa kebaikan, atau berlebih-lebihan itu tidak akan membawa kepada kebaikan. Keras dalam perbuatan, keras dalam ucapan, keras dalam menyikapi tadi akidah, manhaj dan lain sebagainya, maka apabila berlebih-lebihan atau at-tasyaddud tidak akan membawa kepada kebaikan. Kemudian berikutnya ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan nomor hadis yang ke-145. Nomor hadis yang ke-145. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Innad dina yusrun." Sesungguhnya agama ini mudah. Agama Islam itu mudah, tidak ada yang sulit. Agama Islam itu mudah, tidak ada yang sulit. Walan yusadad din illa ghalabah. Dan tidaklah seseorang itu berpayah-payah terhadap agama kecuali dia sendiri yang akan terkalahkan. Ngoyo di dalam beragama kecuali dia sendiri yang akan terkalahkan. Fasaddidu wa qaribu wa abshiru. Maka teruslah kalian selalu berada pada kebenaran, selalu berbuat kebenaran,
istiqomah di atas kebenaran. Wa qaribu, dan teruslah mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, teruslah mendekat dengan ketaatan. Wa absyiru, dan beri kabar gembira. Dengan apa? Dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika terus berbuat kebaikan, ketika terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kabar gembira, yaitu surganya. Wasta'inu bil ghadwati warauhati wa syai'in minal duljadi, dan minta tolonglah kalian kepada Allah kapan saja, di waktu pagi hari, di akhir siang, ataupun di akhir malam. Ya, di akhir malam, syai'un minal duljadi itu maksudnya adalah akhir dari malam. Terus kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi hari minta tolong, siang hari minta tolong, malam hari juga minta tolong. Dalam artian apa? Terus meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minta keistiqomahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita membaca surat Al-Fatihah, kita resapi, ya, kita resapi maknanya, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ya, padahal kita sudah diberikan jalan yang lurus, yaitu jalan Islam. Alhamdulillah sebagian besar kita sejak kecil lahir dalam keadaan Islam, dan kita sudah mengenal Islam, dan kita sudah sholat. Tapi kenapa kok kita harus tetap minta ihdinas siratal mustaqim? Di antara maknanya adalah kita minta keistiqomahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah? Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sunnah, nikmat mengenal Islam dengan benar itu suatu saat pun juga bisa dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk nikmat Islam bisa dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita minimal membaca surat Al-Fatihah sehari semalam adalah 17 kali. Itu minimal, yaitu sholat wajib. Kenapa? Karena hati itu selalu berbolak-balik. Di pagi hari taat, di sore hari maksiat. Di sore hari taat, di pagi hari bermaksiat. Di siang hari taat, di malam hari bermaksiat. Ketika berada di kerumunan orang banyak, dilihat oleh orang banyak, kita taat. Ketika sendirian kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, berbolak-balik. Maka adalah kewajiban bagi kita untuk senantiasa minta terus keistiqomahan kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya dengan membaca surat Al-Fatihah. Kita pahami, kita mengerti, kita perdalam maksud surat Al-Fatihah tersebut, kita resapi ketika kita membaca surat Al-Fatihah. Di antara maknanya adalah agar kita senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Nah, pelajaran yang dapat diambil dari hadis ini, di antaranya al-Islamu dinul yusri wa raful haraj. Agama Islam adalah agama yang mudah dan mengangkat dari kesulitan. Mudah. Ya. Tidak ada yang sulit dalam masalah apa saja. Kalau kita hidup, cara hidup kita itu sesuai dengan aturan Islam, mudah, nggak ada yang sulit. Dalam masalah ibadah ataupun dalam masalah muamalah ataupun dalam masalah keseharian kita, sederhana, sedang-sedang, insya Allah mudah. Dalam masalah sholat, minimal sholat-sholat yang wajib kita kerjakan, kita tunaikan. Masalah sholat sunnah kerjakan semampunya, terutama sholat sunnah yang ditekankan seperti sholat malam. Sholat malam misalnya tidak mampu 11 rakaat, minimal 1 rakaat minimal, atau 3 rakaat, yaitu sholat witir. Sholat sunnah di siang hari, di pagi hari sholat duha, minimal 2 rakaat. Kerjakan yang mudah-mudah, ya, jangan dipersulit. Dan raf'ul haraj, dan mengangkat perkara-perkara yang memberatkan bagi manusia. Kita dilarang misalnya hidup boros. Kenapa kita dilarang hidup boros? Agar kita nyadari kalau suatu saat kita tidak punya, kalau suatu saat kita tidak memiliki,
Kalau orang itu hidupnya terbiasa boros, terbiasa mewah, bermegah-megahan, maka ketika dalam keadaan sulit, dalam keadaan terbatas, maka dia akan galau, maka dia akan kesulitan, bahkan terkadang mencari perkara-perkara yang membawa kepada kemaksiatan, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Makan misalnya, apa yang ada dimakan. Kalau mampu beli silahkan beli. Yang lebih enak silahkan kalau punya uang. Kalau tidak punya ya sudah, nggak usah nggak usah ngoyo, seadanya. Beli rumah misalnya, beli rumah misalnya. Kalau nggak punya uang ya nggak usah beli rumah. Nah, terus gimana? Ya ngontrak. Nah, terus gimana? Ya menahan terlebih dahulu. Jangan menempuh perkara-perkara yang menyulitkan, misalnya utang. Ya. Kalau utang kepada tetangganya, saudaranya yang nggak perlu riba ya nggak masalah kan. Tapi utang terkadang dengan bunga yang tinggi. Ya, setiap bulan dipatok 5 juta. Setiap bulan 7 juta, harus setor segini, harus setor segitu. Sementara penghasilannya pas-pasan. Ini namanya ngoyo. Ya. Namanya apa? Ngoyo. Dan Islam tidak menganjurkan hal yang demikian. Dalam masalah utang tadi misalnya, ada ayat yang khusus berkaitan dengan utang, bahkan ayat yang paling panjang di dalam Al-Quran. Pokoknya perkara-perkara yang memberatkan di dalam agama itu tidak diperkenankan dan tidak diperbolehkan. Dalam masalah bermuamalah, dalam masalah jual beli misalnya, Islam sudah mengangkat perkara-perkara yang menyulitkan. Maka sekali lagi bahwasanya Al-Islam, agama Islam itu adalah agama yang mudah. Wa hadza min khasaisil ummatil islamiyah al-marhumah. Maka ini adalah kekhususan umat Islam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Umat Islam ini adalah umat yang mulia. Coba antum lihat bagaimana keadaan ajaran-ajaran yang lain selain ajaran agama Islam. Ketika mereka makan, ada aturan-aturan yang memberatkan. Bahkan ketika mati ada aturan-aturan yang memberatkan. Coba misalnya ada yang meninggal, ketika meninggal harus dibakar. Biaya pembakaran berapa juta. Yang meninggal dunia harus dikremasi, berapa juta biaya kremasi. Yang meninggal harus pakai peti yang mewah. Harus kuburannya yang luas. Kalau kuburannya kecil nggak diterima amal baiknya. Bahkan ada yang harus nyembelih kerbau. Kerbaunya nggak boleh yang murah, yang mahal. Yang harga 50 juta, yang harga 70 juta. Dan lain sebagainya. Apalagi ajaran-ajaran selain agama, selain yang tidak beragama, ajaran misalnya ajaran dukun, ajaran paranormal itu malah lebih menyulitkan. Mau buat rumah menghadap ke utara nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Nggak oleh. Kalau mau selain arah utara ya harus berkorban. Bagaimana berkorbannya? Gampang. Berkorbannya harus cari harus berkorban dengan apa? Dengan mungkin dengan yang sulit, dicari yang sulit misalnya. Dukun itu seperti itu, bisa cari yang sulit. Apa yang sulit? Berkorban dengan cacing. Tapi nggak sembarang cacing. Terus cacing yang bagaimana? Cacing yang yatim misalnya. Nah, dicari yang sulit-sulit. Akhirnya bingung lah cari cacing yang yatim. Bagaimana mencari cacing yang yatim? Nggak tahu ayah ibunya. Akhirnya harus bayar ke dukunnya, ke paranormalnya tersebut. Bayar sekian-sekian, nanti rumahmu menghadap ke utara tetap aman, tetap sukses. Nggak akan dapat bahaya. Ada orang-orang seperti itu yang punya keyakinan seperti itu, memberatkan diri sendiri. Ya. Sementara agama Islam adalah agama yang mudah, agama yang tidak menyulitkan. Semua itu mudah. Yang sulit itu terkadang adalah melawan hawa nafsu kita. Itu yang sulit. Tapi secara umum, secara kaidah syariat di dalam agama Islam tidak ada yang sulit. Faqad wada'a Allahu anhum kullal aglal wal asar allati kanat al umam al madiyah. Islam telah
melepas belenggu-belenggu kesulitan-kesulitan pada umat-umat jahiliyah. Ajaran-ajaran jahiliyah sudah dimusnahkan, sudah dihapuskan oleh agama Islam. Bagaimana dulu ya, ajaran-ajaran perdukunan berkembang sangat pesat. Paranormal, kemudian ahli nujum berkembang sangat pesat, dan manusia mempercayai orang-orang seperti itu. Bagaimana dulu riba, apakah riba fadl, apakah riba nasiah berkembang sangat pesat di zaman jahiliyah. Tapi semuanya itu dihapuskan, dihancurkan oleh agama Islam, dilenyapkan di dalam agama Islam. Perkara-perkara yang menyulitkan di dalam agama Islam itu disirnakan, termasuk perkara-perkara yang membelenggu kehidupan manusia. Fa ba'atsa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bi khairil adyan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebaik-baik agama, bahkan dengan sebaik-baik ajaran. Maka ajaran Islam yang murni tidak akan memberatkan. Ya, ini harus kita yakini. Kalau ada orang atau tokoh yang dia mengatakan dirinya adalah tokoh Islam, ya beragama Islam, dan saya ini adalah tokoh, kemudian memberat-beratkan dalam aturan syariat Islam, ingat, itu berarti bukan agama Islam. Pasti bukan agama Islam. Kalau mau menikah harus izin atasannya, harus izin mungkin ketuanya, kemudian setelah izin harus diberikan syarat-syarat yang berat. Maka ingat, itu bukan ajaran Islam. Apalagi kalau sudah masuk komunitas tertentu, apalagi kalau sudah dibaiat, wah berat lagi seperti itu. Tiap bulan harus ada pajaknya. Penghasilanmu berapa tiap bulan? 10 juta, pajaknya 20%. Penghasilanmu berapa juta sebulan? 5 juta, pajaknya 40%. Kamu punya anak berapa? Kamu punya istri berapa? Berikan untuk amal soleh, amal baik. Segini, segini, dan segitu. Dibelenggu kehidupannya. Maka berarti itu bukan ajaran Islam. Walaupun labelnya, walaupun dohirnya dia beragama Islam, walaupun pakai kopiah putih, pakai jubah, jangan langsung percaya bahwasanya itu ajaran Islam. Tidak. Ajaran Islam tidak pernah mengajarkan yang demikian. Sekali lagi, ajaran Islam itu adalah agama yang mudah, ajaran yang mudah. Maka kalau kita temukan perkara-perkara yang menyulitkan, berarti hati-hati, kita tinjau dulu. Kok ajaran ini kok kelihatan menyulitkan saya? Puasa tapi ada puasa jenis puasa mutih misalnya. Sahurnya harus dengan sesuatu yang putih. Misalnya nasi putih, kerupuk putih. Apalagi? Apa? Sawo putih. Ini ajaran kayak apa ini? Kemudian ketika buka juga seperti itu. Ada namanya mungkin puasa apa? Puasa hijau. Ya, puasa hijau harus cari sayuran. Makannya apa mesti berupa hijau. Misalnya seperti itu. Berarti itu bukan ajaran Islam, walaupun dilabeli dengan Islam. Nanti kalau kamu berpuasa seperti ini akan dimudahkan rezekinya misalnya, akan dilancarkan rezekinya oleh Allah, insya Allah, pakai itu biasanya ya. Maka jangan langsung percaya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita apa? Akal. Dan akal ini fungsinya untuk berpikir. Di dalam syariat Islam bahasanya akal itu seperti apa? Mata. Syariat Islam itu seperti apa? Matahari, seperti itu. Jadi kalau matahari itu sudah jelas keterangannya, sebagaimana Islam itu sudah jelas kebenarannya. Islam itu sudah jelas kebenarannya. Hanya saja mata yang digunakan untuk melihat matahari itu sehat apa tidak. Kalau akalnya sehat, melihat matahari, melihat syariat Islam itu akan indah. Sebagaimana mata itu sehat, melihat matahari itu adalah sesuatu yang indah. Tetapi kalau mata itu sakit, matahari yang begitu indah akan tidak bisa dilihat, bahkan apa? Gelap. Matahari yang begitu terang akan dilihat gelap. Demikianlah perumpamaan ya.
akal atau perumpamaan akal dengan apa? Dengan agama. Seperti mata dengan matahari. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan agama Islam itu adalah sebaik-baik agamanya, sebaik-baik agama dan agama yang harus dianut oleh semua manusia. Kalau tidak menganut, ya dia akan mendapatkan kecelakaan di dunia maupun di akhirat. Faedah yang lain, kullu mutanatti' fid dini yanqati'u. Setiap orang atau hampir semua orang yang berlebih-lebihan di dalam agama itu rata-rata akan berhenti. Bahasa Jawane motol, bahasa Arabnya futur. Kalau ngoyo atau dia itu bersemangat berlebihan tanpa panduan, tanpa arahan dari agama Islam, dari din, dari syariat. Li'anal ifrat yu'addi ilal malal. Karena orang itu kalau berlebih-lebihan itu biasanya ujung-ujungnya al-malal, jenuh ya, ujung-ujungnya jenuh. Afan juga terkadang sebagian teman-teman yang baru mengenal sunnah ya, baru mengenal kajian itu luar biasa. Di awalnya itu semangatnya luar biasa. Kajian pagi diikuti, kajian siang diikuti, kajian ba'da subuh diikuti, kajian sebelum duhur diikuti, ba'da duhur diikuti, ba'da maghrib diikuti, kajian malam diikuti. Terus tiba-tiba baru berjalan ya, enggak lama, mungkin 2 bulan 3 bulan, wes kok angel men ya, wes mandek sik, leren sik, istirahat sik, refreshing dhisik. Ternyata terus putur. Atau ngoyo dalam hal ini bersikap yang berlebih-lebihan di dalam beragama. Misalnya dia sudah belajar tentang masalah bid'ah ya, kemudian tentang masalah bagaimana acara-acara baru yang ada di masyarakat yang bertentangan dengan syariat. Wah, tahlilan misalnya. Ini menurut saya itu adalah perkara yang mungkaroh, bid'atun mungkarotun misalnya. Ini harus saya yakini. Dikirimi sama tetangganya, Mas ini makanan dari tahlilan. Apa ini, langsung bianting di depannya, prok. Ada kejadian seperti itu. Ini semangat di awal saja. Apa yang terjadi setelah itu? Selang beberapa tahun keluar apa itu? Malah dia tidak ngaji, malah dia tidak beragama dengan baik. Malah seperti orang-orang umum, bahkan terkadang melakukan kemaksiatan yang mungkar. Kenapa? Semangat di awal yang istilahnya itu gasnya terlalu tarik terlalu tinggi, akhirnya motol di tengah perjalanan ya. Maka hati-hati, berlebihan di dalam agama tidak diperbolehkan. Kita tahu ini tidak boleh, kita tahu ini yang boleh, maka tengah-tengah, bersikap tengah-tengah. Kalau Anda setelah mempelajari ilmu kemudian muncul bahwasanya hal ini adalah perkara yang salah, memang salah ya, kita sikapi itu adalah salah dan kita jauhi kesalahan tersebut. Tetapi jangan berlebih-lebihan. Apalagi mungkin mencela orang tuanya, mengatakan orang tua saya itu ada al-bid'ah ya. Al-bid'ah misalnya, orang tua saya itu adalah kafir. Lahnya apa kafir? Soalnya seringnya minta kepada orang-orang yang soleh sudah meninggal misalnya, langsung dikafirkan, langsung dikeluarkan dari agama Islam. Maka ini bukan sikap yang benar. Walaupun itu mungkin ada sebuah kesalahan, kekeliruan, tapi bukan berlebih-lebihan ketika menyikapi sebuah kesalahan. Kalau dia berlebih-lebihan, nanti ujung-ujungnya yang namanya futur, akan berhenti ya, bahkan akan berhenti dari ketaatan. Dan kita saksikan banyak orang yang dulu sudah hijrah, mengenal sunnah, kan itu, mengenal akidah yang benar, mengenal makna yang benar, tidak lama, cuma berumur 1 tahun keluar lagi ya. Tidak lama, nggak ada 1 tahun balik lagi. Kenapa? Ketika di awal-awal dia sikapi dengan berlebih-lebihan, menyikapi mungkin kajian, menyikapi di dalam bermuamalah berlebih-lebihan, akhirnya sampai pada batas yang namanya futur, yang akhirnya dia tinggalkan amal baik tersebut, amal soleh tersebut. Wal mubalaghatu
fit tatawu yaqibuha al-futur au tarkil afdal au ikhrajul faraid an awqatiha. Dan orang yang berlebih-lebihan di dalam perkara-perkara yang sifatnya sunnah, ya, itu akan diikuti dengan yang namanya futur. Futur itu kejenuhan. Sehingga tidak heran dia meninggalkan perkara-perkara yang paling utama daripada perkara yang utama. Bahkan terkadang dia meninggalkan perkara-perkara yang wajib dalam rangka melaksanakan amalan-amalan yang sifatnya sunnah. Misalnya dia, ya, belajar tentang keutamaan sholat tahajud, keutamaan sholat malam. Itu kalau dibaca, ya, yang menceritakan, yang membahas tentang keutamaan sholat malam, sholat tahajud itu kan sangat besar sekali. Sepertiga malam terakhir adalah tempat dikabulkannya doa-doa. Kemudian orang tersebut dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adalah salah satu ciri orang yang memiliki kemuliaan di dunia dan kemuliaan di akhirat. Kemudian juga ada jaminan yang pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang baru belajar, ya, maka melihat keutamaan fadilah ini terkadang muncul semangat yang tinggi, yang membara, yang luar biasa, sehingga bangun jam 2 sholat malam selama 2 jam, 2, 3, 4. Tiba-tiba karena sholat terlalu lama, ya, 2 jam, kemudian capek tidur, apa yang terjadi? Subuhnya malah kebablasan, ya. Subuhnya malah ketinggalan, mendahulukan perkara yang sunnah. Padahal sebanyak apapun sholat sunnah itu dibandingkan 1 rakaat sholat wajib tidak ada apa-apanya, ya. Karena bagaimanapun di dalam Islam yang wajib itu lebih utama. Sholat subuh terutama. Bahkan sholat sunnahnya, qobliyah subuhnya sangat besar fadilahnya, keutamaannya. Seperti keutamaannya lebih baik dari dunia dan seisinya. Itu baru sholat sunnah qobliyahnya. Belum sholat subuhnya, cuma 2 rakaat. Rakaat pertama, rakaat kedua, tapi fadilahnya ini mengalahkan sholat-sholat sunnah yang lain. Sebanyak apapun sholat sunnah kita, itu tidak bisa mengalahkan sholat wajib. Nah, ini orang yang tertipu seperti itu, berlebih-lebihan dalam sholat sunnah, kemudian meninggalkan sholat yang wajib. Dalam bermuamalah misalnya, kita ini bermuamalah, ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mustahab. Kalau kita sebagai seorang suami, yang wajib kita nafkahi siapa? Ya istri kita, anak kita, bapak kita, ya. Kemudian saudara-saudara dekat kita, itu yang wajib. Ada sebagian orang yang didahulukan bukan istrinya, bukan anaknya, bukan orang tuanya. Siapa yang didahulukan? Orang lain, ya. Dengan masuk dalam tim relawan misalnya, langsung ke luar kota, semua luar kota kebutuhannya dicukupi, sementara istrinya ditinggalkan, anaknya diabaikan, bahkan terkadang orang tuanya tidak dihiraukan, yang diurusi orang lain. Berdakwah juga demikian, ya. Yang dipikirkan adalah orang lain, warga lain, daerah lain. Anaknya enggak dipikirkan, dakwah kepada anaknya, istrinya juga demikian, orang tuanya juga demikian. Nah, ini namanya orang yang tertipu, mendahulukan perkara-perkara yang sunnah daripada perkara-perkara yang wajib. Padahal yang dituntut di dalam syariat kita adalah yang didahulukan perkara-perkara yang wajib. Kemudian berikutnya, ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Faedah yang lain yang dapat diambil dari hadis tadi, hadis 145. Wa kadzalika al-'abid yanbaghi an yakhtara awqatan nasat fil ibadah. Dan selayaknya seorang, demikian pula selayaknya seseorang itu ketika beribadah,
memilih waktu-waktu ketika dalam keadaan semangat, ya. Dalam keadaan semangat, ketika semangat perbanyaklah ibadah. Ketika dalam keadaan mungkin malas, dalam keadaan mungkin capek, ya silakan istirahat terlebih dahulu. Jangan seseorang itu apa? Ngoyo di luar kemampuan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya nomor hadis yang ke-146. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu beliau mengatakan, dakhalan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-masjida. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah masuk pada masjid. Fa idza hablun mamdudun bainas sariyataini. Maka beliau melihat ada dua tali yang membentang di antara tiang-tiang. Faqala, maka Rasulullah mengatakan, ma hadzal habl? Untuk apa tali ini kok di masjid kemudian terbentang di antara tiang-tiang? Qalu, kata mereka, hadza qablu li Zainab. Ini adalah talinya Zainab. Ini adalah talinya Zainab. Fa idza fatarat ta'allaqat bihi. Kalau Zainab itu capek ketika sholat malam, maka dia berpegangan dengan tali ini, ya. Jadi ngoyo tenanan. Punya target misalnya semalam baca 1 juz atau baca 2 juz, atau mungkin lebih dari itu 3 juz misalnya. Semalam targetnya 3 juz. Tapi dalam keadaan capek, dalam keadaan lemah, sehingga berpegangan pada tali. Kalau capek, kalau lemah berpegangan pada tali. Ini memang yang pertama memang menunjukkan apa ini semangatnya para sahabat kan itu. Ya, jadi kalau para sahabat itu melakukan seperti ini memang karena semangatnya tinggi kan itu. Ya, semangatnya tinggi. Sehingga bagaimana caranya bisa mencapai target? Berpegangan dengan tali. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah mengatakan, hulluhu liyusalli akadukum nasyatahu. Lepaskan tali itu. Asa kita uculono tali ini. Liyusalli akadukum nasyatahu. Hendaknya seseorang itu sholat sesuai dengan apa? Semangatnya, sesuai dengan dalam keadaan dia tidak lemah, dalam keadaan tidak capek. Fa idza fatara falyarkud. Apabila dia capek, apabila dia lemah, ya tidur. Ya tidur. Ini sholat sunnah ya. Jangan dianalogikan, dikiaskan sholat wajib. Pulang dari kerja, ya. Misalnya jam 5, aduh capek, gak sempat tidur siang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Fa idza fatara falyarkud. Apabila kamu capek maka tidurlah, wis. Ya, wis gak sholat maghribe kere sik turu dhisik. Ya. Tidur dulu. Salah seperti ini. Kalau sholatnya sholat wajib ya disikapi bagaimana ketika sholat dia tidak apa? Tidak tidur. Dan ada memang orang seperti itu, saya saksikan sendiri. Masya Allah, setiap sholat wajib itu nggak pernah tenang, nggak pernah khusyuk. Mesti gini. Nah, mesti ngangguk. Kadang imamnya sudah salam, selama aku gak salam baru salam. Ternyata apa? Tidur. Ya. Tidur seperti itu. Hampir setiap sholat wajib. Ini namanya kebiasaan. Ya harusnya kalau misalnya setiap sholat itu ngantuk ya tidur dulu. Diperkirakan maghrib misalnya 5:30, ya mungkin jam 5 kurang 1/4 ya tidur dulu lah. Ya. Sama juga misalnya sholat apa? Sholat Jumat ini kok banyak kejadian, ya. Menimpa kaum muslimin. Sudah tahu tipenya dia itu tipe ngantuan gitu loh. Tipenya tipe ngantuan. Ya masing-masing harus sadar sendiri. Aku ini tipe ngantuan apa enggak? Nih jenengan tipe ngantuan tidur dulu. Ya, tidur dulu sebelum Jumatan, mungkin 5 menit, 10 menit insya Allah. Nanti ketika khutbah enggak ngorok. Ya. Bahaya kalau khutbah kemudian sampai ngorok, kemudian kentut,
tidak sadar, kemudian qomat langsung sholat. Batal apa tidak sholatnya? Batal. Maka masing-masing melihat, aku ini tipe ngantukan apa enggak? Nek tipe ngantukan ya silakan tidur sebentar. Ya. Mungkin 10 menit, mungkin 5 menit, sekedar memejamkan apa itu mata. Nah, seperti orang nyopir itu loh. Orang nyopir itu kan ada yang tipe ngantukan. Nah, jenengan sadar tipe ngantukan ya, piye caranya biar enggak ngantuk. Ya. Kalau tipe tidak ngantukan ya alhamdulillah. Ada orang-orang yang seperti itu. Nah, intinya yang dibicarakan dalam hadis ini adalah sholat apa? Sunnah, bukan sholat wajib. Jangan salah paham. Fa idza fatara falyarqud, muttafaqun alaih. Hadis sahih disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Pelajaran yang dapat diambil dari hadis ini, al-khasu 'alal iktiqsad fil ibadati wal iqbal 'alaiha binasyatin. Anjuran untuk sederhana di dalam ibadah dan melakukan ibadah itu dengan semangat. Sholat malam misalnya, ya dalam keadaan semangat. Membaca Al-Quran misalnya juga dalam keadaan semangat. Jangan membaca Al-Quran wes ngantuk dipaksa untuk apa? Baca Al-Quran. Nanti omongannya itu gelalur. Nah, gelalur itu apa? Bacanya nggak jelas, ngelantur kemana-mana. Ya kalau dia ngantuk berwudu. Kalau sudah berwudu tetap ngantuk, ya istirahat dulu. Tapi jangan lama-lama. Lama-lama juga jadi nggak jadi baca Al-Quran, dituruti ngantuknya. Apalagi berdasarkan dengan hadis ini misalnya, berdasarkan dengan sabda Nabi ini misalnya, ya nggak boleh. Jadi ngantuk, ya istirahat dulu, tapi jangan berlebih-lebihan dalam istirahat tersebut. Kenapa? Karena ibadah harus dalam keadaan semangat, dalam keadaan akal kita itu siap, dalam keadaan badan kita juga siap, tidak dalam keadaan capek, tidak dalam keadaan lelah. Baik akal kita ataupun badan kita harus dalam keadaan semangat. Ini ketika melakukan ibadah. Kemudian faedah yang lain, inkarul munkari la yakunu illa ba'dal ilmi. Mengingkari kemungkaran tidaklah dilakukan kecuali ba'dal ilmi, kecuali setelah berilmu. Dari mana faedah ini bisa diambil? Dari yaitu ketika Nabi masuk kemudian ditanya, ini habal untuk apa? Habal itu tali, bahasa Indonesia ini kabel gitu. Kabel yang seperti apa? Tali, habal tali. Tali untuk apa? Tali untuk berpegangan kalau dalam keadaan capek, yang digunakan oleh Zainab. Oh, berarti Nabi tahu. Akhirnya Nabi larang. Kenapa Nabi larang? Karena ini adalah sebuah kemungkaran. Kenapa kemungkaran? Karena kalau orang itu ibadah harus dalam keadaan semangat, bukan dalam keadaan capek, bukan dalam keadaan ngantuk. Maka kaidah ini digunakan untuk termasuk dalam hal kita mengingkari kemungkaran-kemungkaran yang lain. Ya, ditanya dulu alasannya. Ya. Ditanya dulu apa alasannya? Misalnya ada orang melakukan perbuatan jahat seperti ini. Kemudian ya misalnya dia melakukan hal yang tidak baik, ditanya, "Kenapa Anda melakukan perkara yang buruk ini? Kenapa Anda melakukan perkara yang jelek ini?" Jangan langsung divonis, tetapi dicari keasliannya atau dicari alasannya. Maka demikianlah pula di dalam mengingkari sebuah kemungkaran. Baik. Kemudian kita lanjutkan nomor hadis yang ke-147. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza na'asa akadukum wa hiya yusalli." Apabila salah satu dari kalian dalam keadaan nuas itu apa? Ngantuk. Ngantuk itu apa ngantuk? Antara sadar dan antara tidur, itu namanya apa? Ngantuk. Ya.
Kalau dia itu lebih banyak sadarnya, berarti dia itu ya sadar gitu. Ada ngantuk tapi masih sadar. Kalau ngantuk tidak sadar, berarti dia itu apa? Tidur. Nah, maka ini ada kaidah ketika sholat Jumat, ketika mendengarkan khutbah tadi. Ada orang yang ngantuk masih sadar, ngantuk tapi masih sadar. Ketika khutbah, ya, khatib mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bahasanya Rasulullah mengatakan demikian dan demikian. Kemudian setelah selesai sholat, setelah khutbah ditanyai, Mas, sampean mau kita ya liar-liar gini, sampean paham gak yang dikhutbahkan? Paham. Judulnya apa? Judulnya yaitu tentang kejujuran, pentingnya kejujuran. Oh, berarti jenengan apa ini? Gak tidur berarti. Iya, gak tidur, walaupun ngantuk tapi gak tidur. Nah, seperti itu. Ada yang ngantuk tapi tidur. Selesai sholat ditanya, Mas, sampean mau tekeluk, sampean paham gak? Judulnya apa? Pokoknya judulnya iman takwa misalnya. Nah, judulnya iman takwa. Ya. Oh, salah lu, judulnya gak iman takwa. Lah terus judulnya apa? Judulnya tentang berbuat baik kepada orang tua. Oh, berarti sampean ngantuk mau ngono. Ya, biasanya Jumat kan mesti disampaikan masalah iman sama takwa toh. Nah, ini berarti dia apa? Ngantuk. Ngantuk sampai tidur. Ya bahaya. Nah, dalam hadis ini idza nasa akadukum wa huwa yusalli, apabila salah satu dari kalian ngantuk dan dia dalam keadaan salat, fal yarqud hatta yadhaba anhu an-naum, maka hendaknya dia tidur sampai hilang ngantuknya, ya, sampai hilang tidurnya tersebut, ngantuknya sampai hilang. Fa inna akadakum idza shalla wa huwa na'isun, karena apabila salah satu dari kalian salat dalam keadaan ngantuk, la yadri la'allahu yadhabu yastaghfiru fayasubbu nafsahu, dia tidak sadar, dia tidak tahu, padahal dia ingin istighfar, minta ampun, malah kebalikannya mencela dirinya sendiri. Pengennya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, yang terjadi adalah malah mencela dirinya sendiri. Kenapa? Karena ngantuk. Hadis sahih disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Apalagi dalam masalah sholat, dalam masalah doa. Kalau masalah kajian-kajian seperti ini ya ngantuk ya wajar lah, kan kadang capek kan, wajar. Walaupun terkadang mungkin kehilangan satu faedah, tidak membatalkan ibadah. Gak ada ngantuk dalam kajian itu apa itu membatalkan ibadah kajian, gak ada, ya. Tapi kalau ngantuk dalam sholat bisa batal sholatnya, gitu. Ya kalau kajian paling hilang faedah lah, hilang beberapa manfaat yang barangkali manfaat yang sangat penting, tapi hilang gitu aja. Tapi tidak mengharuskan berwudu. Antum misalnya ngantuk dalam kajian tidak harus berwudu, tapi nanti kalau sholat dirasa tadi ngantuknya sudah sampai ketiduran, ya hendaknya berwudu. Maka dikhawatirkan seperti itu. Ketika dia ingin minta ampun kepada Allah, malah kebalikannya. Ya, kebalikannya apa? Mencela dirinya sendiri. Faedah yang dapat diambil dari hadis ini hampir sama dengan faedah-faedah berikutnya. Al-hadisu dalilun ala qa'idati saddid dzara'i. Hadis ini menunjukkan kaidah saddud dzara'i, yaitu menutup celah sebelum sampai kepada pokok yang dimaksud. Menutup celah sebelum pada pokok yang dimaksud. Fa inna dar'al mafasid aula min jalbil masalih. Karena menolak mafsadah, menolak hal yang tidak baik itu lebih diutamakan daripada mengambil faedah atau mengambil manfaat. Ini kaidah yang sangat besar, yang sangat agung, bahwasanya menolak bahaya, madarat itu lebih diutamakan daripada mengambil manfaat. Dan ini bisa diterapkan dalam masalah apa saja, termasuk dalam masalah sholat tadi, sholat malam. Manfaatnya besar, ya, manfaatnya besar. Tetapi menolak madarat, apa madaratnya? Dikhawatirkan kalau sholat ngomongnya ngelantur,
Dikhawatirnya kalau sholat ketika ingin istighfar malah mencela dirinya sendiri, maka ditutup. Kalau sholat dalam keadaan mengantuk, mending tidak usah sholat, tidur terlebih dahulu, istirahat terlebih dahulu. Ini namanya apa? Menutup celah keburukan sebelum sampai kepada keburukan. Dan ini yang diutamakan. Dan hal ini berlaku dalam masalah-masalah yang lainnya. Dalam masalah politik, dalam masalah ekonomi dan lain sebagainya. Kaidah ini sangat agung, yaitu menolak madarat, menolak bahaya lebih diutamakan, seperti perzinaan, muda-mudi, laki-laki perempuan. Kenapa berzina? Karena ada pendahuluannya. Misalnya pergaulan bebas antara laki-laki yang perempuan. Misalnya juga melihat, ya, laki-laki melihat gambar-gambar perempuan atau perempuan melihat gambar laki-laki. Ditutup celah-celah itu agar apa? Tidak sampai kepada perzinaan. Kesyirikan juga misalnya, penyembahan patung, penyembahan berhala, apa saja yang mengarah kepada kesyirikan, seperti misalnya berlebihan kepada orang yang sudah meninggal, berlebihan memuji orang-orang soleh yang sudah meninggal, ditutup oleh syariat. Jangan dilakukan agar apa? Agar tidak sampai kepada kesyirikan yang besar, kesyirikan yang agung. Jadi sekali lagi, ini adalah akidah yang adalah kaidah yang besar, kaidah yang agung di dalam kita beragama. Wallahu alam bishawab. Barangkali demikian apa yang dapat kita bahas di kesempatan malam hari ini. Semoga ada faedah dan manfaatnya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.